Kisah ini berasal dari negara Korea Selatan, di mana ada sosok hantu gentayangan yang menuntut balasan atas pembunuhannya. Hantu ini merupakan seorang remaja perempuan cantik yang diperkosa oleh seorang pria karena cintanya ditolak. Bahkan atas kejadian ini dibangunlah sebuah kuil untuk mengenang hantu perempuan tersebut. Bagaimana kisah lengkapnya? Ikuti terus video saya berikut ini. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space. Kisah bermula pada tahun 1600-an, bagaimana pada masa pemerintahan Raja Lim Myongjong, dinasti Joseon, di Miryang, Gyeongsang, Korea Selatan terdapat seorang hakim bernama Yun yang dikirim dari ibu kota. Hakim Yun memiliki seorang anak remaja perempuan yang cantik berusia 9 tahun yang bernama Arang. Tidak hanya cantik, tetapi ia juga sangat pandai dan baik hati. Dengan sifatnya ini, banyak pemuda datang melamarnya, tetapi sayangnya lamaran tersebut selalu ditolaknya. Tanpa disadari olehnya, ternyata ada seorang pelayan di rumahnya yang bernama Jugi yang tertarik pada ayahnya dan selalu menggodanya. Tetapi godaan tersebut selalu tidak dilayani oleh Arang dan hanya dibalas dengan senyuman. Sewaktu ditanya oleh pelayan lainnya kenapa tersenyum, Arang menjawab bahwa ia harus bersikap manis dan sopan terhadap siapapun, termasuk bawahan ayahnya sekalipun. Jugi yang tertarik pada Arang sejak ia pertama kali melihat Arang yang datang untuk mengantarkan makan siang untuk ayahnya. Suatu hari, Jugi menarik tangan Arang. Ia ingin membicarakan sesuatu, tetapi sayangnya ditolak dengan halus oleh Arang. Lagi pula, ia harus cepat membawakan makan siang kepada ayahnya dengan secepat mungkin. Karena kesalahajakannya ditolak oleh Arang, walaupun tolakan tersebut secara halus, ia dan seorang bernama Baekga yang seorang pejabat akhirnya bekerja sama untuk menjatuhkan Arang dan ayahnya. Apalagi Baekga juga benci pada Hakim Yun, karena dengan pekerjaannya tersebut berarti tindak korupsi para pejabat akan dilanjutkan, sehingga Baekga berambisi merebut kekuasaan ayah Arang yang seorang hakim dan membuat janji dengan para pejabat koruptor. Bahkan ia akan membebaskan mereka dari tindakan hukum. Jugi lalu menyogok pembantunya Arang untuk membawa Arang jalan-jalan ke hutan bambu. Di sanalah Jugi mencoba mengungkapkan cintanya kembali pada Arang, tetapi tetap ditolak secara halus oleh Arang. Dengan penolakan tersebut membuat Jugi marah lalu nekat memperkosanya sambil tertawa dan berkata, "Hahaha, kamu sudah ternoda sekarang, jadi tidak ada pilihan bagimu untuk menikahi orang lain selain diriku." Mendengar perkataan tersebut, Arang kesal dan menendangnya sampai jatuh sebagai perlawanannya, walaupun ia masih diikat dengan tali. Kesal dengan tendangan Arang tersebut, Jugi lalu membunuh Arang dan mengubur mayatnya di hutan bambu tersebut. Setelah kejadian tersebut, terdengar kabar di seluruh kota bahwa Arang telah hilang. Ayahnya Hakim Yun menjadi sangat bersedih dan kembali ke rumahnya di Hanyang tanpa membawa Arang. Setelah Hakim Yun kembali ke rumahnya, beberapa hakim yang lainnya bergantian bertugas di Miryang. Hal tersebut disebabkan karena pada setiap malam setelah naik jabatan menjadi hakim, orang tersebut meninggal secara misterius. Hingga akhirnya seorang pemuda yang berani dan ingin tahu berbagai berusaha mencalonkan diri menjadi hakim selanjutnya. Pada malam pertama setelah diangkat menjadi hakim, pemuda tersebut didatangi oleh seorang wanita berambut panjang yang berlumuran darah yang tidak lain adalah hantu Arang. Semula Arang ragu untuk berbicara, tetapi setelah dibujuk, ia lalu mengakui bahwa pembantunya disogok oleh Jugi untuk membawanya ke hutan bambu. Hakimnya lalu meminta hantu Arang untuk pergi. Selanjutnya ia memanggil pembantu Arang tersebut untuk datang ke ruangannya dan menanyakan langsung hal ini kepadanya. Tetapi sayangnya pembantu tersebut bersikeras tidak mengakui akan hal tersebut. Hakimi lalu mempersilahkannya keluar dari ruangan. Baru sebentar saja keluar dari ruangannya tersebut, terdengar teriakan histeris dari pembantunya Arang. Setelah Hakimi mengecek ke lokasi, ia baru mendapati bahwa pengasuh Arang tersebut telah bunuh diri.
Dan ia juga mendapatkan surat tulisan tangan pembantu tersebut yang bertulisan mengakui kesalahannya, dan ia sendiri juga tidak menyangka bahwa Jugi akan membunuh Arang. Sewaktu Arang kembali menemui Hakimi dan menerima surat tersebut, ia menangis terseduh sambil mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menyalahkan pembantunya tersebut. Bahkan Arang sudah menganggapnya seperti ibunya sendiri. Tetapi sayangnya ia merasa kecewa karena pembantunya disogok Jugi. Setelah menceritakan kisahnya pada hakim baru tersebut, hantu Arang mengatakan bahwa besok ia akan menjadi seekor kupu-kupu putih untuk menunjukkan siapa orang yang membunuhnya, dan memohon agar Hakimi bersedia membantunya untuk mengusut kasus ini. Hakimi kemudian menyetujuinya. Keesokan paginya, Hakimi memanggil semua pelayan. Seekor kupu-kupu putih terbang dan menerat di topi salah satu pelayan bernama Jugi, dan lalu pelayan yang lainnya yang bernama Baekga. Hakim baru tersebut kemudian menginterogasi mereka. Pada awalnya mereka membantah, namun kemudian akhirnya mengaku bahwa mereka telah bekerja sama, dan Jugilah yang telah membunuh Arang dan menguburkan mayatnya di rumpun bambu dekat pavilion Yeongnam. Setelah digali, ternyata jenazah Arang masih utuh. Hal tersebut menurut budaya Korea karena kemungkinan arwahnya masih penasaran. Setelah Jugi dan Baekga dihukum, hantu Arang tak pernah muncul lagi dan keadaan menjadi kondusif. Ini merupakan kisah Arang yang berasal dari sebuah legenda rakyat yang terdapat di daerah Miryang, Gyeongsang Selatan, Korea Selatan, tentang seorang gadis yang dibunuh dan arwahnya bangkit untuk membalas dendam atas kematiannya. Hingga sekarang di Miryang, Korea Selatan masih diadakan peringatan setiap tanggal 16 bulan keempat kalender lunar untuk mengenang Arang. Sebuah kuil bernama Aranggak dibangun untuknya. Konon, bila ada orang yang tersakiti mendatangi kuil tersebut dan berdoa, maka Arang akan datang pada sang pelaku sampai pelakunya minta maaf. Dan konon Arang akan mempertahankan cita pasangan yang mengunjungi kuilnya secara bersamaan. Bagi Anda yang merasa tersakiti, mungkin bisa datang langsung ke sana dan melihat langsung bagaimana keindahan kuil Aranggak ini. Semoga informasi ini menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa ada tipis seseorang yang tetap marah bila cintanya tertolak secara halus. Lebih baik kita menjauh dan menjaga jarak dengannya agar mendapatkan keamanan yang lebih untuk diri kita sendiri. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.